There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. Selamat siang Bu Is. Selamat siang. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Maaf Bu mengganggu ya, ini karena tugas saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah dan kebetulan untuk WIS adalah pilihan kedua setelah kepala sekolah saya sendiri. Mungkin di TK juga ada kasus-kasus ya Bu ya, yang harus diselesaikan gitu ya Bu ya. Ya, selalu ada. Selalu ada. Dan hampir ada. Hampir ada gitu kan, tapi dari sekian peristiwa atau kasus kan harus ada yang diselesaikan. Ya. Berkaitan dengan orang tua, dengan guru sendiri atau dengan murid atau dengan masyarakat. Dan memang kita sebagai pemangku pendidikan, ya kebijakan atau kepala sekolah harus bisa menyelesaikan sebuah kasus, tapi tidak diselesaikan sendiri ya. Ada beberapa tahapan dan sebagainya, bisa dikatakan dari orang tua atau guru atau rekan sejawat ya. Oke, langsung saya laksanakan pembahasan ya biar nanti lancar. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mau mewawancari saya. Sudah saya wawancarai Bu ya. Semoga tidak mengganggu aktivitas. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biswati ini mohon maaf mengganggu sebentar. Ini sebagai tugas saya sebagai guru penggerak untuk kami undang di demonstrasi konseptual berkaitan dengan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan ya seperti soal ini. Saya langsung saja ya Bu ya untuk pertanyaannya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Untuk kasus yang pernah terjadi di lembaga saya itu tetap kita tabahin dulu ya. Asas praduga tidak bersalah tetap harus kita kedepankan. Cara kami itu kami panggil pihak-pihak terkait, kami klarifikasi terkait kebenaran hal itu. Kita duduk bersama, cari solusi bersama, apakah nanti akan dilanjutkan secara hukum atau cukup dengan kekeluargaan saja. Nah, kita bicarakan bersama untuk cari solusi terbaik seperti itu. Terus yang kedua ya Bu ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya tadi untuk dilema tadi ya etika ya, ada dua kebenaran yang harus dipilih. Ya, kira-kira bagaimana? Untuk dilema dua kebenaran sama-sama benar, tetap harus ada satu yang dipilih ya. Kita tetap ada aturan skala prioritas mana yang lebih banyak manfaatnya kita utamakan, yang mungkin lebih sedikit mudaratnya tentunya. Berikut pun juga sebaliknya, kalau mungkin banyak mudaratnya, sedikit manfaatnya juga mungkin kita sampaikan dulu, kita utamakan lebih banyak manfaatnya dulu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama pengambilan keputusan? Misalkan adakah pengujian kayak uji legalitas atau uji intuisi seperti kayak hukum itu, apakah ada di jalur hukum atau seperti apa, itu bagaimana? Nah, kalau untuk langkah-langkah tentunya saya ini kemarin itu sempat cari-cari info terkait misal mungkin ada kasus A, misal hukum yang berlaku seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Terus saya cari tahu dulu, saya mempelajari dulu yang ilmu itu, baru mungkin setelah itu kita baru dengan kepala diri memutuskan mau seperti apa kelanjutan dari kasus tersebut. Contohnya tadi Bu Biswati ini kan menyampaikan untuk pemalsuan ijazah, itu kan berarti berkaitan dengan rasa keadilan dan rasa kasihan ya. Kasihannya karena anak ini harus maju. Padahal harus adil nih, tidak boleh adanya pemalsuan ijazah seperti itu ya Bu. Berarti adanya dua pilihan tersebut. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, untuk hal yang saya anggap efektif ya tadi kita tetap apapun itu kita tabahin dulu, cari kebenaran dulu. Nggak mungkin saya dapat kabar langsung ambil secepatnya keputusan di waktu yang sama, mungkin
kan karena kita kan nggak bisa ngambil keputusan dalam keadaan emosi seperti itu, kita tabayun dulu, kita cari kebenarannya dulu, baru berikutnya kita bisa ambil langkah yang harapannya sih lebih apa ya, yang terbaik, tidak ada yang terzalimi seperti itu. Berarti adanya rasa peduli juga, rasa pasti, peduli, ya. Kemudian adanya peraturan berkaitan dengan ijazah yang harusnya anak ini melaksanakan semuanya dulu, terus bisa apa kalau dia lulus seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika? Tantangannya apa? Tantangannya ya tadi ada perasaan apa ya, ada tidak tega sebenarnya. Cuma kan karena ini kalau sekali kita biarkan, takutnya nanti ke depan orang menganggap itu hal yang wajar, itu hal yang boleh disalahgunakan. Kita harus tetap mengedepankan edukasi terkait itu hal yang benar atau tidak, seperti apa harus ada, harus kita sampaikan yang mana yang benar dan mana yang salah, dan kita mencari bersama-sama solusi terbaik. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi apakah saat kasus itu ada langsung selesai atau mencari kayak fakta-fakta seperti itu? Kalau yang kemarin ini saya cari fakta dulu, saya tabayun dulu, saya cari informasi dulu, saya juga konsultasi ke yayasan dulu, ini baiknya gimana masalah ini, penyelesaiannya bagaimana, tidak langsung seketika dibereskan, karena juga takut salah langkah juga, karena itu kan juga kemarin itu kasus pertama, jadi cukup harus hati-hati lah menyikapi. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini? Tentunya guru wali yang bersangkutan, kan saya harus butuh data, Japordik, operator, terus saya sendiri sebagai mau kebijakan, dan untuk karena kami di yayasan, kami tak pertimbangan ke yayasan juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Berarti kayak siapa yang terlibat ini, tapi yang faktor yang mempermudah biasanya yayasan karena yang dituakan ya. Jadi kami merasa kalau memang ada sekiranya masalah yang tidak bisa selesai hanya di kami untuk konsultasikan masalah itu ke yayasan. Dan selama ini alhamdulillah cukup memberikan respon positif, jadi menguatkan kami dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan? Ya, terkait pengalaman yang bisa saya ambil ya tadi, semua masalah itu akan bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Tentunya kita juga ke depan lebih berhati-hati saat mungkin membuat aturan terkait legalitas di sekolah itu harus aturan ini itu harus jelas dari awal agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan selanjutnya. Jadi harapannya itu akan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Bu Is untuk wawancara hari ini berkaitan dengan kasus atau mungkin peristiwa yang terjadi di sekolah di sini ya Bu ya. Semoga Ibu Iswati sebagai kepala sekolah juga lebih bijak atau mengambil keputusan juga tidak langsung serta-merta langsung harus seperti ini, tapi adanya analisis dan bisa melibatkan orang lain atau mungkin beberapa guru atau yayasan yang bisa mempermudah untuk mengambil keputusan itu dan bisa diterima dengan orang-orangnya. Walaupun itu harus bingung ya antara yang mana yang harus dipilih, dilema apa yang harus dipakai seperti itu, apakah harus ini tapi so far semoga nanti kedepannya untuk bisa lebih efektif dan tidak merugikan orang lain, tapi untuk kebaikan bersama. Terima kasih Bu Is hari ini, semoga sehat selalu ya Bu Is ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ibna. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibna, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini kan saya guru penggerak ya, calon guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai kepada kepala sekolah tentang pengambilan keputusan ya berdasarkan nilai kebajikan universal. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti Ibu mohon berkenan untuk bisa jawabnya ya Bu ya.
pertanyaan yang pertama Bu Igna, ini terkait dengan beberapa kasus yang mungkin terjadi di sekolah kita ya di PKID Al-Zahra. Bagaimana untuk penyelesaiannya seperti itu? Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gitu Bu. Selama ini yang saya selesaikan dari pertanyaannya Bu Ima tadi, yaitu yang pertama saya harus menganalisis dulu. Setelah menganalisis, saya mengobservasi dari kasus tersebut, kemudian saya mempertimbangkannya dan mencari solusi yang tepat. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya, diobservasi dulu seperti itu ya. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas saya harus melakukan konsultasi dari pihak-pihak yang terkait, diantaranya ya konsultasi atau bermusyawarah dengan kemudian dengan wali murid ya, dan juga dengan yayasan. Termasuk untuk kaitannya kasus dengan murid juga ya? Iya betul. Oke, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya mengidentifikasikan diri, kemudian menyaring masalah tersebut, menentukan siapa yang terlibat dari permasalahan tersebut, mengumpulkan fakta-fakta atau bukti yang relevan, kemudian menguji apakah putusan itu benar atau salah. Ya, Terus penyajian dengan paradigma benar. Pengujian dengan paradigma benar lawan benar, kemudian membuat keputusan, kemudian yang terakhir merefleksi. Oke, terima kasih Bu. Oke, yang selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus-kasus dilema etika? Klasifikasi masalah, yaitu merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Oh gitu. Kemudian yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya kekhawatiran itu sendiri, apakah putusan yang saya ambil itu tepat atau tidak. Jadi nanti akan berpengaruh ya Bu ke yang terkait semuanya ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Tapi kan itu membuat kekhawatiran ya Bu ya. Semua kan dalam satu tempat kan semua terkait. Oke. Terima kasih Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan suatu kasus dilema etika ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya memang harus diselesaikan pada hari itu ya harus segera diselesaikan. Kalau memang butuh waktu karena permasalahannya memang sangat ini ya makin urgent atau sangat membutuhkan pihak yang terkait, ya berarti saya harus menunda, kemudian saya konsultasi dulu dengan pihak yang terkait. Jadi tidak harus terjadwal gitu. Oh iya, tergantung permasalahannya gitu. Jadi kalau misalkan kayak langsung diselesaikan, kayak misalkan kejadian hari itu kok segera mungkin diselesaikan, ya berarti hari itu juga ya Bu. Atau mungkin on spot langsung tiba-tiba, ada anak ini sedang ini kan, langsung kita selesaikan. Misalkan kok kasus itu bisa dilaksanakan esok hari dengan kita harus merencanakan sesuatu, berarti bisa esok harinya atau berikutnya gitu ya Bu ya, direncanakan. Jadi beda-beda tergantung kasusnya ya Bu ya. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini dipermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Ya tadi dengan apa tadi? Untuk ya seseorang yang terlibat, ini siapa yang terlibat saja? Yang terlibat itu ya dari orang tua, anak, kemudian masyarakat, begitu.
tergantung itu kasus dari apa dulu ya. Misalkan Iya. kok itu berkaitan dengan murid yang harus diselesaikan dan orang tua, berarti ya kita harus melibatkan orang tua. Iya, harus Kemudian melibatkan orang tua, wali kelas juga. wali kelas juga. tentunya. Kemudian misalkan kasus dari guru ke guru yang lain, berarti kan diselesaikan dengan guru dan guru tersebut. Dan jika dengan yayasan juga bisa, atau bisa dengan masyarakat juga ya Bu ya. Tergantung masalahnya itu dikaitkan dengan siapa atau siapa yang di dalamnya yang terjadi saat situasi itu terjadi ya Bu ya. Oke, yang terakhir Bu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu yang saat pengambilan keputusan dalam dilematika? Pengalaman apa Bu? Pengalamannya ya dapat memutuskan dengan cepat dan tepat tanpa merugikan antara yang satu dengan yang lain. Jadi putusan itu tidak merugikan siapapun, jadi bijak gitu dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kesimpulannya kalau Ibu itu tadi sudah dari awal tadi untuk langkah-langkahnya, kasusnya seperti apa, mengidentifikasi, kemudian mencari mengaitkan dengan siapa saja yang terlibat, dan bagaimana cara pengambilan keputusan. Berarti dalam artian ini untuk pembelajaran yang Ibu dapat itu bermacam-macam ya Bu. Bisa dari tadi ya bisa mengambil keputusan dengan baik, bisa merangkul mungkin dari rekan-rekan sejawat yang ada, kemudian mengambil kebijakan atau mungkin memutuskan sesuatu dengan bijak seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ipna atas wawancara hari ini. Semoga wawancara ini kita bisa belajar bersama ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan. Semoga Ibu menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dalam pengambilan keputusan. Amin. Ya, terima kasih Bu Ipna. Sekian dari saya. Mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.